Berarti di Medan ini cuman ibaratnya ente kasih duit nih. Sana udah. Udah gitu doang. Itu ngajar-ngajar itu bullshit berarti ya sebenarnya. Formal doang itu. Formal. Aslinya mah begitu masuk, udah deh sana lagi gitu, bayar lagi gitu ya kan. Duit semua itu. Kejem banget berarti kalau gitu ya. Oh. Berarti orang yang di sana itu, oknum sana itu berarti cuma nerima duit banyak, lempar ke sana. Udah. Blast itu Pak. Blast. Nggak ada yang maksudnya nggak ada, anjing nih dituntut aja nih gitu. Nggak bisa apa ya? Ada yang mau seperti itu tapi nggak tembus-tembus, Pin. Oh, ngerti. Kuat berarti ya. Nah, itulah di belakangnya gitu mungkin ya. Mungkin seperti itu. Iya. Saya nggak pernah tahu. Iya. Karena di belakangnya kuat, akhirnya berani berbuat seperti itu. Bukan satu orang dong, bukan satu kepala. Ratusan anjing. Bayangin aja yang usah gede-gede 10 juta lah. Nah, 5 juta aja itu 5 juta kali ke satu kepala. Ratusan yang diambil. Kalau aslinya udah lebih dari 10, teman-teman. Mobil baru terus berarti. Mungkin ya tiap bulan itu ganti baru. Anjing. Bosen ganti. Jual yang lama ganti. Anjing itu parah banget, teman-teman. Jadi kayak gini dunia perjepangan, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten Surat. Aku udah hafal. Pada konten surat kali ini saya kedatangan tamu, teman-teman. Jauh-jauh dari mana, Bang? Dari Kumamoto. Dari Kumamoto. Ada bajunya Kumamoto. Ada baju Kumamoto, teman-teman. Kumamoto di daerah bawah, ya, Bang? Jelas. Jelas. Jauh dari sini. Ini teringatnya udah lama kali ini nggak jumpa Arifin, ini udah lama. Berapa tahun kira-kira? Kira-kira pas setengah abad ya. Lama banget. Setahun nggak ketemu setahun. Terakhir jumpa itu bareng itu di Sentayata. Manis mana? Nah, jadi ada liburan kan. Biasa kalau di Jepang itu kan dia ada 2 kali sesi libur panjang itu. Yang satu Obon Yasumi kalau nggak saya. Iya. Satu lagi Osogatsu. Nah, Osogatsu itu yang sekarang ini. Betul. Tuh kira-kira seminggu lebih gitu liburnya, bener. Seminggu lebih. Nah, oke, sebelum kita lanjut, saya tanya dulu abang ini. Abang ini namanya siapa? Nama saya panggil aja Gunadi. Lebih akrabnya dipanggil Igun aja. Iya, nah, Bang Gun katanya gitu biasa. Bang Gun. Tepuk tangan dulu untuk Bang Gun nih. Bang Gun. Kedatangan tamu jauh-jauh, teman-teman, dari Kumamoto ke Osaka. Gimana nggak jauh? Berapa jam kira-kira Bang Gun dari Kumamoto ke Osaka? Kebetulan datang kemarin kan, Pin. Iya. Itu kan karena nyari yang termurah, Pin. Iya. Karena kan mau menghemat. Itu naik bus. Naik bus itu dari Kumamoto sampai Osaka Ekimae 10 jam. 10 jam. Dari jam 8.45 pagi? Enggak, malam. Berangkat malam. Iya. Nyampenya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Coba hitung berapa jam? Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jam. 10 jam. Gila. Naik bus. Tidur ayam berarti di bus. Tidur ayam, bebek. Gitu ya? Iya. Pokoknya kalau nabrak pir itu jengglongan sedikit aja cert udah bangun deh. Bangun itu. Nah, Bang Gunadi ini asalnya dari mana tuh, Bang Gunadi? Kalau saya sih aslinya lahirnya di Medan. Iya. Asli Medan. Biasanya kan Medan nih, cerita Medan. Biasanya kalau ditanya, Pin, iya, asal dari mana? Dari Medan. Padahal dia bukan di Medan. Contoh, kalau di Tebing. Iya. Di Binjai. Iya, tahu. Nah, jadi kan umumnya itu Medan bilangnya. Ininya ya,
kecamatan-kecamatan ini. kecamatan-kecamatannya itu. Jadi kalau orang ditanya di mana, di Medan. Nah, tapi bukan di Medan dia. Iya, Di iya, Tebing, di Siantar, di Simpang Sedikalang. Limon. Simpang Limun Medan. Oh, Simpang Limon Medan. Medan. Oh, Simpang Limon Medan. Itu jalannya Sem Raja itu. Pasar itu. Siantar. Ah, Siantar jauh. Beda lagi. Tempat Cagung sana itu. Oh, beda lagi. Kebon Duren. Kebon Duren. Kebon Duren. Macam-macam. Tapi biasanya kalau orang Medan datang tuh ke Jawa, pasti dibilangnya orang Batak. Orang pasti. Gitu kan. Karena udah macam apa ya? Kayak dialiaskan gitu atau identik apa? ya, Identik. Jadi Ya, identik identik gitu dia. Kalau dengar Medan pasti Batak. Pati si Batak, Iya. bermarga. Marga. Padahal di dalam Medan itu banyak suku. Oh, kira-kira Ada. apa aja itu? Ya, ada Batak, Batak Mandailing, ada Karo, banyak lah. Batak tuh banyak, berapa Banyak, macam? banyak. Kalau cerita Batak Iya. tanya Bang Mando lah. Iya. Oh, saya nggak paham. Kalau yang suku lainnya kira-kira ada Jawa. Ada Jawa, Sunda pun ada. Ada. Orang Padang, orang Minang kalau kita bilang. Nah, makanya kalau di sana Ini itu Melayu ya, orang Melayu pun banyak di sana. Orang Aceh gitu. Tapi Pin, Medan itu aslinya dulunya, Pin. Itu aslinya orang Melayu, Pin. Sebenarnya. Sebenarnya Melayu. Iya. Jadi kalau nggak salah, dulu ada cerita uak-uak beca di warung kopi dengar cerita. Makanya di sana itu ada Istana Maimun namanya kan. Namanya. Nah, itu Tengku itu. Tengku apa gitu ya. Dulunya. Dulunya itu raja itu. Raja di Medan. Namanya sekarang itu jadi tempat wisata namanya Istana Maimun. Iya, iya. Jadi kenapa jadi banyak orang Batak di Medan? Nah, jadi kan orang Melayu ini dia kebanyakan lebih suka tinggalnya itu di pesisir, Pin. Sukanya di pesisir. Sukanya di pesisir. Mencari ikan, garam, masak Ya, gitu dia ya. lebih suka ke pesisir, makanya dia bergeser ke pesisir. Contoh dia ke Belawan, ke sana, arah-arah jauh lah ke pesisir lah. Pesisir intinya. Nah, kenapa bisa jadinya datang orang Batak? Karena orang Melayu, katanya orang Melayu ini memperkerjakan orang Batak yang dari gunung untuk mengerjakan kebunnya. Oh, seperti itu. Iya, di Medan. Datanglah orang Batak ke Medan semua, beranak pinak. Jadi kayak mayoritas lah jadinya itu identik sama Batak namanya. Iya, iya, paham. Nah, gitulah ceritanya. Itulah kisah-kisah dulu itu. Belum, teman-teman itu saya cuma dengar-dengar, tapi kalau ya lebih pastinya lagi ya tanyalah sama dedengkotnya di Medan sana. Orang-orang lama di sana. Iya, orang-orang lama di sana. Yang tahu sejarah. Yang tahu sejarahnya. Itu untuk teman-teman Medan nih, ini nih. Sepuh Sepuh lah. Jadi Bang Gun ini kenapa memilih Jepang ini? Sebelumnya kan ada pekerjaan lain pastinya ya. Ada, dulu banyak kali kerjaan aku tuh, Pin. Apa kira-kira dulunya itu sebelum ke Jepang itu? Pernah lama kerja di Indomaret tuh. Indomaret, terus udah bosen kan? Udah bosen, pindahlah ke ini, nge-grab sekalian nyara lembu dulu tuh. Oh, lembu itu kasih tahu dulu dong ini. Lembu siapa tuh nggak tahu lembu. Nah, lembu itu sapi. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sapi. Kalau di Medan itu bilangnya lembu. Nah, lembu itu sapi ya tuh. Nah, bukan sapi. kerbau. Bukan kerbau. Sapi. Nah, terus selain itu apa? Udah gitu ya, karena itu sebenarnya anjuran dari orang tua juga sih, Bin. Karena kan dilihatnya kan nge-grab ini gitu-gitu aja, nggak ada tabungan apa segala macam. Dicari habis katanya. Ya gitulah kan? Untuk bertahan hidup doang gitu ya. Jadi disuruh lah, mau nggak kau ke Jepang katanya. Oh iya. Boleh lah, coba dulu. Nah, disitulah awal penderitaan itu. Awal penderitaannya. Penderitaan itu. Jadi masuk tuh. Masuk ke LPK ke di Medan. Di Medan. Nah, tapi dengar-dengar katanya Bang Gun ini hampir tertipu. Apa memang sudah tertipu itu kira-kira? Kayaknya kalau sekarang dibayangkan itu ya memang setengah ditipu, setengah enggak ya. Kalau kenapa dibilang, kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Iya. Kira-kira. Tertipu. Iya, tertipu. Tertipu itu di bidang keuangan. Keuangan doang.
Nah, yang nggak tertipunya itu beneran berangkat ke Jepang, Iya, yang ngerti. ya kan? Iya, iya. Ya, jadi kalau di Permainan Medan uang berarti jadinya. permainan uang. Iya, iya. Tapi Jadi, kita tetap berangkat ke Jepang gitu nah itu kan. yang benernya, Tapi Pin. nggak sesuai dengan harganya. Harga ke Iya. Jepang itu Tapi ya. ya memang option yang kawan teman-teman kita itu kan Mm-mm. banyak yang cuman 5 juta udah berangkat, Iya. 10 juta udah berangkat Heeh. gitu. Jadi ya teman-teman ya pinter-pinter lah nyari-nyari. Jangan terlalu awam ya. Iya, jangan terlalu awam. Cari-cari tahu dulu Mm-mm. tentang LPK yang ingin dimasukkan atau info-info cemana cara bekerja pergi ke Jepang ini. Kira-kira teman Bang Gun ada nggak tuh yang di Medan yang ketipu gitu? Banyak apa nggak Ya kira-kira? banyak, Pin. Banyak banget. Ya kita itu kan gini, Pin. Kita itu di LPK di Medan itu kan katanya bisa berangkat kan. Itu bilangnya gitu. Bilangnya begitu. Mm-mm. Nggak taunya kita dioper ke Jawa. Oh. LPK ya LPK juga sama sebenarnya. Mm-mm. Ya kan? Cuman yang bisa memberangkatkan itu LPK yang sudah mempunyai SO. Iya. Nah, yang di daerah itu kan LPK daerah namanya, yang macam LPK saya yang di Medan itu Iya. nggak bisa memberangkatkan sih sebenarnya kalau Jadi Kensusi ya. harus ngikut gitu. Harus ngikut dia Kayak yang SO gitu yang kan. punya SO. Jadi pas masa itu kita mau beralih ke LPK yang selanjutnya, Mm. itu kita kena bayaran. Oh, nah kena bayaran ini kira-kira dikasih omongan apa itu kira-kira? Kira-kira omongan. Jumlah nih. Jumlah apa cuman ini? Enggak omongannya kan ini kan nanti, Oh, omongannya. iya gitu kan. Jadi omongannya itu Tentang ngomong nanti ente bayar nanti jadi diberangkatin ke Jepang jadi atau gimana gitu. kalau mau berangkat itu harus dari sana berangkatnya. Dari sana itu dengan syarat dari Jawa gitu ya. iya, dari Jawa berangkatnya langsung berangkat katanya. Katanya gitu. Iya. Udah gitu, tapi syaratnya harus bayar dulu Bayar sekitar dulu. Nah, Intinya puluhan juta lah ya. puluhan lah. Puluhan juta lah udah masuk. Puluhan juta lah. Iya, puluhan juta. Jadi banyak teman-teman kita itu yang berani Mm-mm. ngambil resiko itu dengan cara ngutang, Pin. Oh iya. Kebanyakan sih gitu ya. Kebanyakan gitu. Jadinya ngutang. Kenapa? Karena dia punya mindset bakal berangkat ke Jepang sebentar aja bakal lunas. Betul. Padahal enggak. Enggak. Nah, pada saat itu masa saya itu Mm-mm. kebetulan kan kosong job, Mm-mm. kena corona pula. Masa itu. Oh iya. Ya kan? Tahun 2020-an itu kan. Iya. 19, 20 tuh corona. Nah, tuh. itu. Jadi waktu di Medan itu di LPK berapa bulan tuh, Bang? Waktu di Medan saya tuh ada Sampai dioper ke Jawa gitu. itu cuman 3 bulan saya. Cuman 3 bulan antara 2 bulan gitu lah. Di Medannya. Di ya? Medannya. Terus dioper lah ke Jawa itu. Nah, di Jawa itu Mm-mm. saya lama, Pin. Oh iya. Nanti yang jawab nanti dulu nih. Nah, Nah, di Medan ini kira-kira yang dioper ke Jawa ini apa harus 3 bulan apa baru masuk pun langsung dioper gitu? Gimana itu? itu sebenarnya permainan oknum ya, Pin. Iya, memang pasti oknum itu. Pasti ya kan. Pasti Karena oknum. kan apa ya kita bilang. Jadi di dalam itu dia tanpa memenuhi syarat pun ya diberangkatkan aja kalau Intinya bisa nama bisa saya ini. iya, Saya dari sini. intinya bisa membaca hiragana udah pasti diberangkatkan ke Jawa. Ke Jawa. Pantesan di Jawa itu banyak orang Medan. Nah, Akhirnya itu. timbul pertanyaan tuh. Nah, Emang di Medan gak ada LPK? nah Gitu, padahal gitu. banyak. Padahal Kalau banyak. di searching dicari tahu info-info itu ya banyak yang bisa banyak. berangkatkan langsung. Tapi karena kita pengetahuan kita tentang LPK ini awam, Betul. ya kan? Iya. Nah, kita iya aja itu. Manggut-manggut aja. Manggut aja itu. Iya. Nah, ini oknum ya teman-teman. Ini oknum, bukan Nah, bukan LPK yang bener. Kalau yang bener mah nggak ada ya. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Ini seperti mau itu. oknum aja. Oknum. Jadi harus hati-hati ya, lebih hati-hati lagi teman-teman. Karena yang dikeluarin kan uang kan nggak sedikit tuh ya. Nggak sedikit, Pin. Nggak main-main itu. Udah puluhan juta kan. Bahkan teman-teman kita itu ada yang menggadaikan surat tanah atau kendaraan pribadi Iya. untuk jaminan meminjam uang. Ke bank-bank itu. Bank, Rentenir apa. rentenir.
Karena ya balik lagi ke mindset tadi kan gitu. Dia udah punya mindset, ke Jepang gitu, gajinya puluhan juta. Iya. Sebentar aja lunas gitu. Betul. Wah, kayaknya ini selama setengah tahun udah deh gitu kalau ya. bahasa Medan, kecilnya itu, kayak gitu. Kalau logat Medannya kayak gitu tuh. Iya. Akhirnya dioper tuh ke Jawa. Ke Jawa. Nah, dioper ke Jawa ini, Bapak nih, Bang Gun ini disuruh bayar lagi nggak tuh? Waktu di mana nih? Waktu datang ke Jawa laginya. Waktu ke Jawa, waktu sudah di Jawa. Kan di Medan nih disuruh bayar tuh Enggak, sekian. waktu di Medan itu pendaftaran pertama itu cuman sedikit diminta. Sedikit. Nah, karena alasannya untuk biaya administrasi pembelajaran. Ya. Selama di Medan. Iya. Ya kan? Uang sekolah lah namanya. Iya, SPP. SPP ya. Jadi setelah kita udah bisa, istilahnya bisa baca hiragana katakana lah. Udah bisa kau berangkat ke Jawa nih. Iya. Bayar kau sekian, berangkat. Nah, gitu. Pas mau berangkat ke Jawanya itu yang bayar. Nah, ya makanya itu yang saya bilang itu ya. Berarti masuk awal bayar, dioper ke Jawa pun bayar lagi. Bayar lagi. Tapi lebih mahal nih. Lebih mahal, Pin. Nah, disitulah orang banyak minjem duit itu, Pin. Nah, ke Jawa. Ke Jawa. Pasti kan ke Jawa kan masuk LPK lagi. Masuk LPK lagi. Diminta duit lagi nggak tuh? Di LPK yang di Jawa? Iya. Diminta, Pin. Wah, anjing. Karena kebetulan saya itu kan lama, Pin, di sana, Pin. Anjing, kayak gitu berarti banyak banget dong. Ya banyak. Hitung aja misalnya masuk sekian ya. Diterbangin lagi bayar sekian. Iya. Tak kirain itu maksudnya diterbangin itu masuk ke LPK di Jawa itu. Udah habis. Ya, nanti omongan kalau mau berangkat lagi baru bayar lagi gitu. Omongan awalnya kayak seperti itu. Nggak taunya bayar lagi. Karena kan dulu kan saya masuk ke Omotenasi ya, teman-teman. Alumni Omotenasi lah saya itu. Jadi katanya untuk biaya Omotenasi itu bayar lagi. Berat banget ya. Itu kayak di total udah ya di atas 40 lah. Di atas 40, 50 lah. Di atas itu. Ngeri banget berarti ya. Itu udah kejem banget itu. Termasuk kejem banget. Itu masih itu ya kalau memang di Jawa bener. Benernya itu ya kita dikasih makan di sana, nggak dikutip lagi, bener ya kan. Tapi kan kita biaya pribadi kan ada gitu. Contoh biaya rokok, biaya jajan, biaya kuota internet. Nah, itu kan ada juga di luar dari yang diminta dari pihak sekolah. Iya. Biaya hidup ya. Nah, itulah makanya apalagi kan banyak belajar di LPK kan sampai 6 bulan ya. Selepas itu kan bener. Itu sampai 6 bulan sampai mumet lah pokoknya. Iya, mumetnya sih. Berarti di Medan ini cuman ibaratnya ente kasih duit nih. Sana udah gitu doang. Itu ngajar-ngajar itu bullshit berarti ya sebenarnya. Formal doang itu. Formal. Aslinya mah begitu masuk udah deh sana lagi gitu, bayar lagi gitu ya kan. Duit semua itu. Kejem banget berarti kalau gitu ya. Berarti orang yang di sana itu, oknum sana itu berarti cuma nerima duit banyak, lempar ke sana. Udah. Blast itu, Pak. Blast. Nggak ada yang maksudnya nggak ada, anjing ini dituntut aja nih gitu. Nggak bisa apa ya? Ada yang mau seperti itu tapi nggak tembus-tembus, Pin. Ngerti. Kuat berarti ya. Nah, itulah di belakangnya gitu ya. Mungkin seperti itu. Saya nggak pernah tahu. Iya. Karena di belakangnya kuat, akhirnya berani berbuat seperti itu. Bukan satu orang dong, bukan satu kepala. Ratusan anjing. Bayangin aja yang usah gede-gede 10 juta lah. Nah, 5 juta aja itu 5 juta kali ke satu kepala. Ratusan yang diambil. Kalau aslinya udah lebih dari 10, teman-teman. Mobil baru terus berarti. Mungkin ya tiap bulan itu ganti baru. Anjing. Bosen ganti. Jual yang lama ganti. Anjing, itu parah banget, teman-teman. Jadi kayak gini dunia perjepangan, teman-teman. Kalau kita awam itu kayak gini. Ya benar. Enak banget gitu. Di otak-atik ya kan? Iya, karena nggak tahu apa-apa ya, teman-teman. Apalagi kalau dimingi-mingi kan, nanti kamu langsung berangkat. Iya. Kan, karena kita pengetahuannya awam, diiming-imingi yang tinggi, senang. Jadi gitu kan. Langsung kaya gitu kan. Langsung kaya. Kok prosesnya segampang ini gitu kan? Iya. Tahu bertahap barulah.
tahu. Akhirnya ke Jawa tuh ya. Nah, Hmm. di Jawa. Itu waktu dilempar ke Jawa itu Bang Guni itu sendirian apa sama banyak teman-teman? Banyak teman-teman kita dari Medan itu banyak. Hampir berapa kira-kira? 15 orang ada lah. 15 orang. Dikirim dari sana itu. Dikirim. Sekali ngirim itu 14 orang ada. Itu dituruninnya di Jakarta berarti. Kemarin kita diturunnya itu di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, iya, iya. Jadi Pas di Bandung. diturunin di Bandung. Ketemulah sama saya gitu ya. Nah, ketemulah sama Mas Arifin, Iya, ya kan? Dan teman-teman. Iya. Kebetulan karena kita itu asramanya cewek, Iya. untuk cewek sebenarnya asrama kita itu ruko kita itu kan sebenarnya untuk cewek. Iya. Nah, jadi gini teman-teman. Hmm. Waktu di Bandung itu, Hmm. ini saya nggak sebutin nama LPK-nya, tapi saya tinggal di Bandung waktu itu teman-teman. Hmm. Kalau dia itu di asrama yang di kantor, kalau saya itu asramanya di rumah. Iya benar. Jadi dipisah teman-teman. Nggak jauh lah, bisa. Nggak jauh, lah. ya, dekat. Iya, dekat. Jadi waktu pertama datang tuh nggak pernah ketemu teman-teman. Jadi yang di kantor sama yang di asrama di rumah itu jarang ada yang tahu. Jarang ada yang Jarang tahu. tahu. Saling kenal itu jarang. Jarang. Malah Karena dikira bukan anak LPK yang di rumah, dikira orang biasa. Iya benar. Orang kerja di Indomaret, entah di pabrik Iya, ya kan. kiranya entah ini anak kos lah paling. Iya, anak kos itu kan. dikirain anak Iya. kos gitu. Itu teman-teman. Jadi karena di tempat kita itu asrama perempuan ya, Pin, ya. Kita dipindah tuh kan ke Iya. Garut itu kan masa itu Oh iya kan. iya iya, Ya dipindah kan? ke Garut. Nah, di Garut kita. Nah, disitulah saya dan teman-teman orang Medan itu yang LPK yang di rumah tadi gabung jadi satu Nah, laki-laki di semua. situ, Disitulah teman-teman, di kita Garut. kenal. Di Garut. Di Garut tuh banyak buat ininya, teman-teman. Wah, Di situ kisah iya, banyak lah. banyak banget di situ. Nggak bisa Kalau dijelasin. kalau kita ceritakan di sini teman-teman waktu masa-masa kita di Garut itu ya, nggak habis sampai malam ini. nggak habis ya. Satu malam nggak habis. Jadi dari PK kita itu teman-teman, itu mau gondrong ya kan. Wah mau, Mau ya. gondrong kayak mau mabuk kayak mau terserah. Terserah. Intinya pagi masuk Masuk belajar. belajar. Seperti itu teman-teman. Seperti itu. Sore olahraga. Sore olahraga, mau begadang sampai pagi nggak apa-apa. Ya, Yang yang penting penting tanggung jawab. tanggung jawab. Paginya Belajar. belajar. Pokoknya bebas teman-teman. Bebas. Mau gimana terserah. Intinya waktu belajar harus bisa bahasa Jepang. Ya, Gitu, itu. teman-teman. Nah, Bang Gunadi ini di Bandung berapa bulan tuh? Di Bandung ada sebulanan kayaknya. Sebulanan atau Sebulanan ya? Oh, berarti mirip kayak saya ya? Saya Iya, di Bandung sebulanan ya? kok nggak salah. Kayaknya Sebulan atau 2 bulan apa? kayaknya bareng ya. Begitu saya datang seminggunya Bang Gunadi datang tuh Iya. kayaknya rombongan itu ya. Iya. Habis Nggak- itu nggak kita jauh jarak kita tuh kali Iya. aja mungkin. langsung dipindahin ke Garut. Nah, di Garut tuh lama tuh. lama gitu di situ. Makanya saya bilang tadi, Sampai orang Medan bisa ngomong Sunda di situ. nah itu. Saking lama. Iya, logatnya langsung dapat, hilang bahasa Medannya. Logat Medannya itu bisa awal-awalnya nyampur Medan sama Iya. Sunda, logatnya nyampur. Mm-mm. Lama-lama Medannya hilang. Ya, Karena di tiap situ. hari yang didengar ya Iya, Sunda. orang Sunda. Hmm. Sholat Jumat pun gitu ya. Iya, nah, sholat Jumat itu yang kita Ini tuh dong blongoy. Iya. Apa itu ya? karena khotibnya Pin pakai bahasa Sunda, Sundanya yang halus, Iya, halus banget. halus banget. Saya aja nggak ngerti. itu. Nggak ngerti. Paling yang urang cuman itu doang yang tahu tuh. Nah. Nah, nanti kalau katanya amin, berarti lagi Iya, doa iya, itu. iya, betul. Lucu kalau sholat Jumat di Garut Garut. dulu tuh. lucu. Akhirnya berbaur tuh ya sama masyarakat berbaur. Garut. Semakin baik sama orang-orang Garut. Tapi yang Akrab, ya. Tapi ya aku salut kalau cerita di Garut itu, Pin. Mm-mm. Nggak tahu kenapa penduduknya itu kok, warganya itu kok baik, Bon. Iya, baik banget ya. Heran aku. Padahal kita bukan siapa-siapa. Bukan ya. siapa-siapa, Pin. Orang luar, Pin. Nggak tahu itu. Bahkan nggak Beda kenal. suku malah. Beda suku, beda kebudayaan, beda cara bahasa. Dari ngomong kan Medan tersendiri. No. Wah, tinggi No, banget ya itu. nadanya. Makanya
Saya punya pengalaman tuh Pin, masalah nada Pin. Iya. Saya punya pengalaman waktu mesen seblak tuh. Iya, iya, iya. Nah, jadi pas saya ngomong teh satu ya. Nah, si tetenya yang jawab tuh. Iya. Saya nanya, Heeh. mau pakai apa aja, A? Heeh. Emang yang ada apa? Loh, padahal saya tuh ngomongnya biasa loh. Iya, iya, iya. Kok Iya. saya dibilang, A kenapa marah? Katanya, saya nggak marah, Vin. Nah, di situ tuh lucu sebenarnya mas saya tuh. Cuman Iya, iya. saya ngomongnya biasa aja, tapi dianggap sama orang Sunda itu Marah. marah. Padahal enggak, biasa. Ya, biasa. Iya. Mungkin ya karena nada dan logat Iya. itu ngegas kali. Iya, Vin. ngegas. Akhirnya diturunin tuh jadi Akhirnya ngegas. diturunin. Jadi Iya. tahu berapa Ngikut jadi ya. paling bawah tuh ya, Iya. pakai dari do berarti. Kalau lama-lama jadi ngikut ya kan. Iya. Nah, Aduh. di Garut itu kan corona tuh ya bang ya. Ya, Corona. masa itu corona itu. PPKM PPKM. Jadi nggak boleh ada aktivitas keramaian kan. dan uang makan di stop Uang makan di stop, belajar di di-stop. stop. karena nggak boleh sama Karena polisi nggak kan. boleh sama polisi, kalau ada ditangkep. Ditangkap. Nah itu gimana tuh waktu kejadian itu kira-kira? Di Kan situ Pin. pasti duit nggak ada tuh. Nggak ada Pin. Untuk makan aja dulu ya Pin ya. Iya. Bante-bante dulu pagi itu makan roti Iya. sama kopi, main gitar depan asrama. Itu sarapannya tiap pagi, Vin. Bayangin itu ditahan-tahan, lapar itu. Semua ya Semua, bukan abang semua, aja. Ya. semua. Kita semua itu ada berapa? Kalau saya kan pulang. Nah, Kalau dekat saya mah di Indramayu. nah, kita ada 25 orang loh, kalau nggak salah. 25 atau berapa? 30 kali ya? Pokoknya yang dari Medan tuh nggak pulang tetap Nggak di situ, pulang. di Garut. Menahan diri. Pokoknya kalau itu pening lah. Bayangin ya teman-teman, supaya lupa sama lapar itu, malam itu begadang supaya paginya itu bangunnya jam 12. Supaya makannya sekali Supaya doang. makannya satu kali satu hari. Iya. Ya, supaya nggak kerasa gitu. Tahu-tahu udah sore aja lagi gitu. Untuk menghindari lapar itu, Pin. Iya, iya, iya. Nah, jadi dibuatlah begadang. Itu masa itu, Pin. Mm-mm. Berat saya tuh dulu pas pertama kali datang ke Garut itu sekitar 80-an lah gitu. Iya. Turun, Pin. 15 kilo. Masa itu, masa corona itu, Pin. PPKM itu ya. Nggak PPKM dikasih makan itu. 15 kilo. Bayangin. Gak ada duit, mau pengen makan beli pisang satu tandan. Di Garut kan murah, Iya, iya. ya kan? Jadi makan pisang. Mm-mm. Nah, ganjelnya itu pakai pisang dulu tuh. Ganjel pagi-pagi, siang pokoknya. Iya, malam itu wajib makan pisang itu. Kalau udah kebangun malam ya biasa kan, kalau kita yang normal lah yang bisa ngantongi duit lah gitu kan. Mm-mm. Kalau malam bangun masa Indomie, Iya, nggak bisa, nggak Bin. bisa. Masa itu nggak bisa. Karena nggak ada kompor. Nggak ada kompor, nggak ada duit. nggak ada duit. Aduh, Ya nggak mau harus berbaur sama masyarakat. nggak ya kan? berbaur sama masyarakat. Alhamdulillahnya orang Alhamdulillah. Garut tuh baik-baik. Masa itu alhamdulillahnya ada yang nolong saya bisa utang itu sebulan. Bisa utang, ada yang ngasih makanan. Iya, ya kan? kasih makanan. Jadi katanya ambil aja suka hati, harganya tetap. Iya. Masa itu alhamdulillah ada yang nolong. Itulah warga di Garut itu ya. Nanti kalau ada duit bisa dibayar katanya. Baik. Kapan aja ada duit, bayar aja katanya. Memang Baik benar. baik banget asli teman-teman orang-orang Garut itu. Luar biasa. Luar biasa. Pertama. Saya nggak pernah lupa itu. Mas. Iya. Kalau itu Pin, warga semuanya yang di Garut itu nggak Iya. pernah saya lupakan itu. Baik teman-teman. Bener asli. Asli ini cerita asli ini. Itu nyata itu. Nyata di situ. Kita orang lain yang datang ke kampung mereka itu kita diayomi dan ditolong malahan. Tolong, bener. Kita diajak main nanti main ke rumah ya. Iya, Wow, suguhannya itu. Kalau disuruh main, Pin, Tumpeng teman-teman. Suguhannya itu kalau pulang pun masih dibontoti, masih dibekali. Bawa ini nah semua mau dibawanya mungkin ya. Dodol. Wah, mungkin kalau di dalam kulkas itu makanan semua, sak kulkas-kulkasnya pun dibawa pulang ke asrama. Saking baiknya itu ya. Saking baik ya. Dulu ya, masa itu kan
Ya nasi itu kan, Pin. Iya. Itu apanya itu rice cooker dalemannya itu Iya. ya dibawa, Pin. Wow. Bakulnya itu. Satu Nasi tumpeng. satu pokoknya. tumpeng gitu. Jadi Baik katanya ya kan kalian aja cuman yang datang. Nah, kasihlah teman-teman yang lain. Yang lain kan banyak kita di situ tuh masa itu. Luar biasa baiknya. Baik banget asli. Mereka nggak tahu itu ya kenapa gitu bisa baik banget Iya. gitu, nggak ngerti ya. Nggak, ya, saya pun berpikir seperti itu, Pin. Apa yang diharapkan orang itu dari kita? Iya, benar-benar. Ya kita kan manusia biasa lah ya kan. Pasti kalau kita berbuat baik atau apa kan kita mengharapkan imbalan gitu. Iya, walaupun nggak langsung gitu kan. Iya. Ya kan. Nah, saya yang berpikir itu, Pin, apa yang diharapkan mereka dari kita gitu. Soalnya dia nggak ada pandang bulu. Ya nolong. Iya, mau ente manfaati, mau sama manfaat nih baik banget. Nah itu. Bodoh amat. Yang penting saya baik sama ente iya, gitu ya. Udah. Dia cuman ada yang bilang, kenapa ibu baik kali, ada yang nanya, kenapa ibu baik kali sama kita begini-begini. Saya juga punya anak yang merantau katanya. Jadi kalau anak saya di sana itu nggak lagi kesusahan, kritis biar gitu ya. lagi kritis, ada yang nolong. Makanya di sini saya berbuat baik, nolong orang. Kalian juga sama perantau jauh apalagi katanya. Mereka tuh melihat jauhnya itu dari ke sini katanya. Pada heran itu teman-teman di Garut pada heran. Ada orang Medan di sini. Ada orang Medan di situ. Baru pertama mereka pada ngeliat kan. Orang Medan ini gitu. Iya. Mukanya sangar-sangar. Rahangnya petak-petak. Kalau ada orang Medan rahangnya udah petak, udah dia itu. Nggak salah lagi. Nah, oke, itu udah diceritain masalah di Garut teman-teman. Terus dapat job tuh. Nah, di tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2022 kalau nggak salah. 22 ya? Iyalah. 2022 ya. Karena 2021 itu kosong blong. 2021 itu blas itu nggak ada sama. Jadi awal tahun 2022 itu kita banjir job. Betul. Disitulah kita ngebet lah ngapal wawancara ya. Mensetsu untuk persiapan. Oh itu kencang bener itu, pagi siang malam di kamar mandi pun nggak peduli. Hajime Maste di kamar mandi, oh udah jelas. Besok Mensetsu. Kamar mandi itu semua kayak gitu semua di bahasanya. Dari luar kedengeran. Saut-sautan itu di dalam. Saut-sautan. Watashi no namae wa katanya. Ada yang nggak hafal-hafal. Ada yang nggak hafal-hafal. Padahal cuma ngapal 5 doang. Ada yang terbalik-terbalik. Okane, maksudnya dia mau bilang nggak ada duit kan. Okane tabe maseng katanya. Itulah yang kita, karena apa ya? Kalau kita di wawancara itu sama orang Jepang lah langsung gitu ya, Ben. Kita ya kincau itu, kinco namanya ya, namanya grogi ya namanya. Ada itu, timbul itu, manusiawi itu, biasa. Jadi bilangnya Okane tabe maseng. Okane tabe maseng, maksudnya mau bilangkan Okane nai. Okane, gitu. Bukan. Arimaseng. Arimaseng. Nah. Jadi tabe maseng. Karena grogi. Jadi di tabe otak maseng. Asal keluar aja. Bisa-bisanya itu. Aduh, mungkin ya. Mungkin karena tabe maseng itu yang mudah dihafal itu. Iya. Karena tiap hari ditanya. Iya. Ditanya mau mana? Tabe mas. Nah, iya kan. Tabe tai kan. Itu kan sering diomongin terus tuh. Sama Bengkyo itu kan. Tabe teh katanya kan. Nah. Bengkyo Shimas itu hafal banget pasti itu di otak. Bengkyo Shimas. Orang-orang baru masuk LPK harus hafal Bengkyo Shimas itu. Apalagi yang dulu kan ada diajari di Omotenashi itu yang panjang banget tuh. Ada yang biasanya kan kita cuma Hajime Maste. Oh iya. Ada yang lebih panjang, Pin. Iya, yang beribet-ribet. Perantung buar gitu. Ya padahal artinya ya sama. Iya. Halus banget itu, halus. Oh, itu. Jadi halus tuh, halusnya lagi ke sana. Itu panjang bener. Kok saya males ribet pakai itu. Iya. Ada opsi-opsinya yang kalau mau wawancara pakai itu, ada yang boleh enggak gitu. Waktu wawancara Bang Gunadi berapa orang itu wawancara? Kita setiap wawancara itu Pin satu kaisa kan datang job itu kan satu kaisa
2 orang yang diambil, tapi yang Mensetsu itu 6 orang. 6 orang. Ada yang pertama dulu orang Jaindra tuh 8 orang. 8 orang. Tapi yang diambil cuma 2. Cuma 2 benar. Nah, habis itu saya tuh. Iya, nah yang kedua kan tahu kan Pin? Iya. Nah, diambil 2. Ambil 2. Yang ketiga si siapa ya? Lupa lu. Rizky, Bang Rizky. Ya, Rizky Brewo. Jadi kalau Rizky itu kenapa tuh bisa gitu tuh kenapa? Kayaknya ngeliat nih Bang Rizky. Biarin aja lah. Kalau di kamar mandi kan ketahuan tuh. Pasti Iya. Bang Rizky nggak ada lagi. Iya, tuh. kira kalau gosok gigi itu macam tenggorokan itu mau dikeluarkan aja sama dia. Wah, gitu. Kumur-kumurnya itu nggak tahan gitu. Itu kalau bisa dikeluarin semua dari sini. Padahal kalau bisa dibilang ya Vin ya, kita kan kalau yang gosok gigi kayak gitu yang perokok, Betul. ya kan, Iya. mengeluarkan lendir-lendir yang lengket Iya. di tenggorokan. Iya. Nah ini orang nggak ngerokok. Kok bisa ya kan? Ada apa? Oh, iya itu Entah mungkin. ada cangkang apa di sini. Karburator. Nah, mungkin seperti itu ya Vin ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu dapat tuh ya. Nah, lulus tuh, dapet lulus. 2 orang ya kan. Ya, lulus. Itu dari- dikasih kabarnya, kalau saya kan dikasih kabarnya besoknya ya. Iya besoknya. Kalau Ada saya- juga yang langsung. ada yang lama. Kalau saya misalnya saya tuh Vin, Berapa tuh? saya 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, lama banget berarti ya. Oh, mungkin cacoknya Berarti kali- kayak kayaknya nggak kepilih nih udah deh. Nggak Iya, yang dipilih gitu ya iya, mikirnya ya. seperti itu. Jadi ada tradisi di sana itu yang lulus job itu buat acara makan-makan. Mm-mm. Nah, setelah misalnya gini kan, Mensetsu nih, Kalau wawancara. waktu saya emang nggak ada deh kayaknya tuh ya. Oh, kalian nggak tahu lah, kalian kan udah pulang, udah kelar Mensetsu, udah Oh iya, nggak ada kayak pulang gitu. kalian. Nggak disuruh makan-makan. Iya, Ada, kalau kami hari itu setiap yang lulus wawancara, siapa yang lulus tetean atau patungan lah, itu bahasa Medan tetean lah ya kan. Bahasa Indonesia itu patungan. Makan-makan lah kita di situ. Iya, tiap Untuk ada yang lulus. kayak syukuran lah gitu. Tumpengan gitu ya. Iya. Tumpeng sama ayam ini yang bakar, Nah, ikan atau ayam. ikan atau tempe pedot Iya. gitu ya kan. Tapi kan susah di situ kan. Dulu ya Di Garut susah di ikan. Garut susah ikan, murah ayam. Ayam jadi ayam. Di sana kebanyakan ikan air tawar, Bin. Iya, Macam kan ikan- jauh namanya. Macam ikan nila itu kan. Iya, Nah, nila. itu di sana Gurami. itu gurami. Pokoknya tawar gitulah Iya, ya. Lele. ikan lele. Ikan lele gampang nyarinya di sana. Di mana-mana kayaknya. Kayaknya nggak ditanam pun ada aja dia Ada di itu. selokan itu, di parit-parit itu ada aja dia itu. Nah, itu berarti dari Banggun tuh ya. Tradisi itu awal dimulai tuh ya. Iya. Kalau yang lulus pasti Ya dari syukuran. dari saya itu. syukuran. Jadi luluslah kawan-kawan yang setelah aku dibuat. Iya, iya. Nah, jadi teman-teman kalau yang udah lulus job itu di stop uang makan. Di stop ya. Ya, di stop kan. Bener-bener ya. Ya, bener-bener di stop dan biaya sendiri katanya. Iya. Tapi yang selama masih pembelajaran, belum lulus wawancara, belum dapat kaisa, Dikasih masih dikasih makan. sehari itu Sehari 2 kali. dua kali. Kalau mau sarapan Minggu bayar. doang, minggu doang ya enggak. Minggu Minggu. karena libur Enggak dikasih. nggak dikasih makan. Beli sendiri. Beli sendiri. Nah, itu. Itu dia, Ben. Tapi kalau yang dikasih itu itu sendiri. Ya, tahu Iya. sendiri lah, pandai-pandai lah. Pandai ya gitulah, Ya, seperti itulah ya. seperti itulah. Iya. Nggak usah diceritain kalau Nggak itu usah, ya. iyalah. Ya namanya ngasih makan orang banyak ya kan. Iya. Dikasih duitnya sekian, Iya, betul. ya mau nggak mau harus pinter dong Iya. mengolah nasinya gitu kan. Iya. Makanannya gitu. Nah, kayak gitu, teman-teman. Terus selesai itu dapat job. Hmm. Nunggu CEO, nunggu bla bla bla. Oh, itu segala lama saya, macam. Ben. Lama banget. Setahun itu, Ben. Setelah lulus job itu setahun. Setahun nunggu. Nunggu COE itu. Nunggu Makanya setahun. kemarin itu saya tuh antusias dulu sebenarnya. Antusias. Mm-mm. Masih antusias. Kenapa? Karena udah lulus job, Pin. Mm-mm. Udah dapat job ini. Iya. Tinggal berangkat nunggu COE kan. Mm-mm. Nah, nunggunya setahun. Dikira-kira dipikir sebentar ya. Sebentar. Saya kira cuma sebulan apa 2 udah bulan berangkat gitu. lah itu. Iya. Jadi nunggunya itu setahun, Pin. Sampai setahun. Dulu masih antusias mau berangkat. Begitu COE turun, biasa aja udah. Karena nunggu-nunggu lama itu ya. Karena terlalu lama nunggu itu, Pin.
Jadi di sela-sela itu ngapain lagi Bang? Pulang lagi ke Medan berarti? Kalau saya tuh pulang ke Medan, Ben. Pulang ke Kerja Medan lah. lagi. Jadi karena di Garut itu kan ya kita masih mengharapkan orang tua terus kan, Ben. Jadi ya kita nyari duit sendiri lah untuk makan. Jadi pulang ke Medan. Hampir semua Ben. pulang ya, saya juga pulang. Yang lain juga pulang sama juga sih ya. Karena kalau di Garut terus, wah nggak bakal bisa itu. Nggak bisa lah. Nggak bakal bisa, susah. Mau berapa uang makan sebulan aja di situ? Ngeri tetonggo apa daripada nggak bisa kerja. Kan? Apalagi nggak dikasih makan lagi ya kan? Nah udah nggak dikasih makan lagi dari pihak sekolah kan. Nah ini berangkat ke Jepang. Nah Bang Gun ini dapat jobnya apa itu? Kalau saya itu kalau apanya umumnya kalau disebut bahasa Jepangnya itu kusaku dia. Kusaku. Nah, tapi lebih spesifiknya lagi kusakunya saya itu. Kusaku itu apa bahasa Indonesia? Kusakunya itu penggalian. Bahasa Indonesia itu penggalian. Penggalian. Jadi penggalian itu umumnya itu, Pin. Jadi dalam penggalian itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada bongkar rumah, itu masuk kusaku. Kusaku namanya. Kusaku. Terus apa lagi? Kalau doboku, doboku itu saya. Doboku itu penggalian, doboku yang buat aliran selokan, irigasi. Pokoknya ada pondasi-pondasi, tanah longsor. Iya. Nah, itu saya itu masukin. Berarti pegunungan-pegunungan itu kan sering longsor. Pegunungan-pegunungan disekatin gitu disekatin, macam dibuat apalah gitu. Supaya nggak longsor lagi. Supaya di beteng lah gitu, nggak longsor lagi. Nah, itu kerjaan saya itu. Namanya doboku. Doboku. Kusaku, doboku. Di cabang dobokunya. Doboku. Ada lagi cabang kesininya kaitai. Nah, ada lagi sebelahnya. Kaitai itu yang bongkar rumah. Bongkar rumah. Jadi rumah-rumah di Jepang itu, teman-teman, banyak yang nggak kepake, teman-teman. Karena orangnya udah nggak ada. Karena orangnya udah pada mati. Anaknya nggak ada. Anaknya nggak ada. Ya gimana? Sebenarnya itu, Pin, anaknya ada, Pin. Anaknya ada. Ada, sebenarnya anaknya ada. Cuman kan itu kan rumah orang tuanya, Pin. Nah, rumah itu kan tiap bulannya itu ada bayarannya, Pin. Sedangkan anaknya sendiri punya kehidupan, bayar, nggak mungkin dong dia bayari juga rumah orang tuanya, rumah dia. Jadi lebih bagus itu dihancurin. Iya. Nah itu kayak gitu tuh. Nah kalau di Jepang itu ya teman-teman, banyak rumah-rumah yang kosong itu, nggak ditempati. Jadi Bang Gun dapat jobnya penggalian doboku, membuat irigasi dan memperbaiki tanah-tanah yang longsor itu. Iya. Kok berhubungan dengan tanah? Nah, saya lah itu. Iya, teman-teman nih. Penggalian. Bang Gun. Nanti saya kasih tahu ininya apa, IG-nya. Bang Gun ada YouTube nggak nih? Kalau saya nggak ada YouTube. Nggak buat IG. YouTube saya. Nanti saya kasih IG. Buat teman-teman yang pengen tanya tuh, yang dapat jobnya kusaku, doboku, penggalian, nanti tanya aja langsung sama Bang Gun. Dia orang Medan. Buat teman-teman yang Medan juga nih yang nonton, bukan Medannya semua yang nonton, tanya langsung ke dia kalau dapat job penggalian. Ya. Nah itu kerjanya berarti tetap sama kayak kita ya, 8 jam berarti. 8 jam. Ya. Kalau magang 8 jam ya. Kalau magang tetap 8 jam, 1 jam istirahat, jam 12 makan. Jam 10 nggak ada? Jam 10 ada QQ, kadang-kadang ada. Kalau kerjaan itu kan banyak, Pin ya. Kadang nggak sempet untuk UK gitu. Oh, beda kayak Tobi ya. Kalau Tobi kan, kalau Tobi kan capek, bener-bener capek, Pin. Iya. Jadi Tobi itu ini apa, konsisten, harus jam 10 tuh harus QK. Jam 3 pun harus QK. Iya, jam 12 apalagi. Itu nggak boleh megang-megang lagi. Nggak boleh ada suara tangtung nggak boleh. Pokoknya udah stop. Gitu. Pokoknya masih bunyi berdosa. Wah, langsung kena sengor-sengor, Pak. Marah langsung. Pokoknya masih dua gitu harus bener lepas. Sarung tangan ini nggak boleh masih nyangkol di tangan ini. Langsung lepas. Buat tank langsung lepas. Nggak boleh ada apa-apa. Pokoknya begitu belum lagi terpukul paku itu, belum kedelep. Iya. Udah jam 10 tank lepas. Kalau itu masih gebuk-gebuk, Pak. Merepet. Oh iya betul. Bagus dibiarin nyongok terus. Iya. Nanti dilanjutinnya pas kerja lagi. Iya, kalau apa di manage aja lah gitu. Oh, udah mau jam segini nih, nanti aja dikerjain. Nah, kalau Tobi rata-rata gitu, Pak. Seperti itu. Jadi, kan. Misalkan masang nih. Wah, mau ini kayaknya mau istirahat nih. Sampai sini dulu aja. Gitu. Iya, jadi di manage, kebanyakan ya di Jepang itu memang di manage ya kerjanya. Dia soal
seolah-olah itu Di feeling teratur. dulu, Nah, di di feeling. feeling. Nah, udah mau pulang nih gitu. Iya, sampai sini aja udah deh. Udah gitu. Nanti lanjut besok. Nah, Jadi tapi nggak langsung garap semua. tapi ada yang nggak bisa disetopin Ada. kalau ngecor. Iya betul. Nah, Ngecor nggak bisa. nggak bisa. Kalau kering susah itu. Nah, Benar, Kak. Ngecor. benar ya, kecuali itu. Benar. Walaupun QK mau apapun yang jamnya, Kalau mobil masih tetap kalau datang mobil gitu. masih tetap datang kerja. Tetap kerja. Kecuali mobil udah nggak datang. Nah, kalau itu nggak berlaku tadi tuh ya. Kalau sama ngecor nggak bisa ngisi. Dong. iya. Iya, gitu. Makanya dia di manage dia. Iya. Udah berapa kubik lah yang Iya. mau diapai gitu kan. Nah, Bang Gun kerja itu udah berapa tahun di Jepang ini? Kalau saya kerja di Jepang ini saya awal bulan Januari. Awal bulan Januari. Nah, awal bulan Januari Berarti pas dong. tahun ini. Pas dong setahun nih. Udah pas setahun. Besok ini tanggal 1. kurang seminggu lah. Iya, kalau Ya udah kurang 1 tahun, seminggu. berarti. Karena kan ini udah mau tahun baru nih, Vin. Iya. Ya kan? Nah, Nah, berarti udah hampir 1 tahun. udah seminggu lagi setahun Seminggu lagi lah. setahun. Iyalah. Intinya udah setahun lah. Tapi belum setahun, Vin. Iya. Itu Karena- pekerjaan penggalian gimana tuh, Bang? Seru Kira-kira. sih kalau Seru. menurut aku seru. Seru. Tapi ya karena dulu kan kita gimana ya, Vin? Kita memang udah belajar bahasa itu yang umumnya aja gitu, macam Taberu, mas apa. Oh, iya. atau apa. Jadi kita ditempatkan itu ke daerah, Vin. Ada banknya masing-masing. Iya, paham. Kayak Itu Osaka kita- itu nah. kan, Kansai gitu kan. Nah, itu. Iya. Itu kayak kita itu menghafal kotobanya itu kayak dari nol lagi, Vin. Kalau di Kumamoto apa tuh? Itu namanya Kumamoto Bank. Kumamoto Bank. Kumamoto namanya. Bank. Nah, teman-teman yang di Kumamoto nanti dapat jobnya, Hmm. itu bahasanya beda ya, teman-teman. Jadi usahain teman-teman itu bahasa-bahasa yang bentuk biasa ya, harus Iya, tahu. Harus biasa. Kalau harus yang mas-mas tahu. itu kayaknya Udah tahu. Pasti tahu ya. ya. Orang Jepang kalau kita ngomongnya pakai mas-mas dia ngerti. ngerti. Tapi kalau orang Jepangnya ngomong ke kita pakai bahasa bank dia, Iya. kita yang nggak ngerti. Iya, bahasa daerah dia ya. Bahasa daerah dia. Ah, itu teman-teman. Itu susah. Ributnya di Jepang di situ. Ribet di situ. Ribut banget di otak itu, anjing. Saya belajar di Indonesia itu belajarnya di buku ya. Iya. Itu Sementara- bahasa buku. Ben. Iya. Kadang di sini ini orang kok nggak ngerti banget ya. Nah. Kita kan orang asing. Iya. Pakai bahasa daerah gitu ya. Ya mumet. Akhirnya gimana tuh, Bang? Karena kan itu kan pakai bahasa daerah. Iya. Ribut mulu lah pasti Ribut, Ben. sama Ya, senpainya. ya kayak mana? Disuruh ambil gergaji yang diambil sekop. Nah, yang kayak gitu, Ben. Karena makanya Itu bahasa- contoh. Bahasa daerah. Bahasa bilangnya. daerah. Itu contohnya. Ya, karena kita ngambilnya salah, ya dimarahin. Gitu ya. Tapi kalau udah makin kesini ya makin seru sih. Iya, iya. Udah hafal kan. Penting intinya aja yang diingat gitu. Kalau di lingkungan Bang Gun itu kira-kira orang Jepangnya toksik apa enggak tuh? Kalau menurut saya ya toksik lah. Toksik Banget. Kalau ya Kira-kira kaget nggak tuh Bang Gun? Kan Bang Gun kan sebelum yuk kaget, Pin. datang ke Jepang kan di Indonesia kan Ya mikir kita kan punya orang Jepang kan orang Jepang kan sopan-sopan apa Sendiri-sendiri, iya, nggak ngurusin. sendiri-sendiri, nggak ngurusin. orang lain. Tapi kalau udah di game kerja, wah Toksik minta ampun ya. toksik. Pin. Toksik banget emang. Kalau kita udah ngikut kehidupan orang Jepang, Iya. toksiknya lebih Toksik. dari Indonesia ya. Lebih Teman-teman, beneran teman-teman. Ini beneran nggak dibuat-buat, nggak dilebih-lebihin. siapa aja yang kerjanya di game pasti ngalamin. Toksiknya minta ampun. Kecuali ya kerja di pabrik, di Kaigo. Kemungkinan itu ya. Kemungkinan. Tapi ya tergantungnya dapat Betul. teman-teman yang enak ya enak. Iya. Teman dapat yang belangsek ya belangsek tetap Di pabrik juga ya teman-teman, kalau beruntungnya dapat yang enak juga enak. ya enak. Tapi kan kebanyakan juga teman-teman yang dari Kojo juga ya, dari pabrik ceritanya tetap sama katanya, Tetap bahasanya sama, gitu ya. tetap sama. Tetap bahasa-bahasa yang kayak bukan Nah, kita ini bukan orang asing. Iya. Asal anjing ngomong apaan ini kan? Ngomong apa dia itu? Kita gini ya. Apa? Kayak gitu. Ayo. Apa yang dibilangnya gitu. Telinga sama otak itu kayak nggak mau Iya. bareng. Iya, nggak mau tercerna di sini gitu. Apa yang Begitu dibilangnya? dia ngomong tuh keluar lagi ke sini, Iya, blas. membal, Ben. Iya, membah. Nggak masuk. Tapi sih mending keluar dari sini berarti ada yang masuk. Iya, Ini nggak sedikit. membal. Nah, untuk
berarti bener ya lingkungan di Jepang itu toksik ya. Jadi teman-teman, saya kan sering cerita tuh ya, orang Jepang yang toksik apa segala macam itu ya, bukan saya sendiri ya teman-teman nih, banyak tuh yang lain juga ngerasain. Jadi teman-teman yang di Indonesia itu jangan kaget nanti ya, karena kan pasti di rumah kan mikirnya, wah Jepang kan sopan-sopan, baik-baik, gini-gini. Terus ngomongnya juga sopan, gampang dimengerti, nggak ngurusin hidup orang lain. Datang ke sini teman-teman. Kemarin, silakan ke Jepang. Toksik ya Allah. Tak kira di Indonesia apa yang toksik banget. Di sini udah toksik, gak ada hati lagi. Gak ada. Di Indonesia masih ada hati toksiknya teman-teman. Iya. Gitu teman-teman, gak ada hati sama sekali. Makanya nanti kalau datang ke sini, kalau fisik itu mah belakangan ya. Fisik belakangan. Mental itu teman-teman. Mental asli. Kalau fisik bisa dibenahi dengan cara terbiasa. Benar. Badan tiap hari ngelakuin ya gitu. Ya bisa terbiasa jadinya. Jadi awal-awal pasti emang aduh greges gini badan, aduh. Badan jadi ngilu-ngilu gitu kan, nyeri. Betul. Itu bisa berubah, bisa menjadi menyesuaikan. Karena kan tubuh manusia ini ya ada yang cepat menyesuaikan, ada yang lama menyesuaikan. Lama-lama terbiasa jadi enak dah badannya. Tapi kalau mental, wah ini Pin. Berat banget kalau mental. Beneran? Bener. Walaupun pengalaman kerjanya banyak, kalau mentalnya nggak ada, tetap asli teman-teman. Itulah yang terjadi teman-teman kita yang kabur. Yang mencari suasana yang lebih baik bagi dia. Sampai ada yang bunuh diri kan? Ada bunuh diri. Ada yang bunuh diri, lebih parah itu teman-teman bunuh diri. Jadi di Jepang ini tingkat intimidasinya itu tinggi, Bang. Betul. Intimidasi. Hampir masih ada ya di sini. Masalah kayak pembulian apa sih? Itu tinggi. Mungkin tinggi ya. Banget. Karena dari kecil ya. Mungkin guyonan atau candaan mereka seperti itu. Iya. Mungkin ya. Jadi dari dulu dari dulunya itu emang kayak gitu. Jadi ya, macam saya pernah nonton film Korea itu kan. Pernah nonton film sedih yang Korea itu pembulian itu sampai dia itu bunuh diri bener-bener. Mirip banget ya. Di Jepang juga mirip kayak gitu, Pak. Ya. Makanya ada misalkan bisnis, orang bisnis terus hancur. Bunuh diri. Itu betul. Mungkin gara-gara takut dibully. Iya, itu kan kalau di sini tuh harakiri gitu kan, yang nyucuk perut gitu kan. Iya, mungkin takut dibully kali ya. Sebenarnya menurut saya sih. Ya, itu enggak takut dia mentalnya itu. Enggak sanggup lah. Gagal. Bisnisnya hilang gitu kan. Bangkrut gitu kan. Gitu. Emang kayak gitu benar teman-teman. Di sini. Gila emang ya. Emang seperti itu teman-teman. Ya intinya teman-teman ya saran lah dari kita ini ya yang udah ngerasakan mentalnya diperkuat lah. Betul banget tuh mental. Kalau nggak dari diri sendiri itu mental itu nggak akan kuat kalau nggak dari diri kita sendiri. Kalau cuma dari teman menguatkan mental kita tetap aja. Namanya udah ya paling cuma bisa sabar ya. Ya, kalau dari temen ya cuman bisa bilang ya sabar ya. Kalau kayak gitu udah dimasuk ke sini lah. Aku udah sabar dari tadi. Berbulan-bulan katanya gitu kan. Aku berbulan-bulan Mas udah sabar. Iya. Kalau bahasanya gitu mah ya bahasa saya. Iya. Gitu kan. Ini saya ngasih solusi gimana gitu kan. Gak ada yang nggak bisa lah. Kalau selain dari diri kita sendiri. Tapi ketika kita udah terbiasa dengan dimarah-marahin, membal teman-teman. Selama berbulan-bulan ya hampir 1 tahun itu jadi malah dalam biasa aja. Iya, malah dalam hati itu bukan jadinya marah, Pin. Jadi lucu. Lucu. Dalam hati bukan jadi marah lagi, Pin. Iya. Jadi lucu dia jatuhnya. Iya, kayak saya kan awal-awalnya kan kayaknya bulan depan gak dimarahin. Iya. Pasti capek dia kan. Iya. Masih ya lucu jadi ya. Ini orang kok gak capek-capek dalam Iya, merepet aja muncungnya. Kapan capeknya? Iya. Kalau feeling saya sih dia kalah judi teman. Kalau judi ya pagi-pagi kan anjing sih Arifin mukanya gitu buat. Iya. Babi. Manjat sana. Itu kalah judi kayaknya. Iya. Jadi di Jepang itu kan
orang ini ada yang bilang jadi kan kalau udah lansia gitu umur 50 atau 40 ke atas itu kan kalau udah malam susah tidur kan. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi mereka menginisiatifkan pergi ke pacingko. Udah gitu minum-minum supaya bisa tidur. Betul. Ya kan? Nah, pagi-paginya gila. Nah, kita jadi imbasnya. Iya. Pagi-pagi dia kerja, lampiasannya kita. Karena dia pagi malamnya kalah judi, baru mabuk, duit habis. Nah, pusing. Biasanya seperti itu. Pengen minta malu, takut dibully. Iya, itu balik lagi ke situ. Itu teman-teman. Bang Gun, apa tuh? itu udah kelar tuh lah itu pembahasan itu. Kelar. Bang Gun, gaji nih berapa nih? Oh, cerita gaji ya kalau gaji di saya magang itu ya kecil gaji teman-teman. Tapi kalau yang mau besar, tapi kan kalau yang belum datang ke Jepang kan ya besar itu segitu. Besar. 13 itu 13-12 kan besar kalau yang belum datang. Nanti kalau udah di sini ngerasain biaya hidup itu berapa, nah besar. Baru nanti bisa ngomong besarnya berapa. Nanti sisanya berapa nanti itu. Dari yang 13, 14 itu sisanya berapa lah. Coba Bapak kira-kira gaji berapa itu kira-kira? Kalau saya kira-kira aja berapa? Apanya nih kira-kira? Gajinya gaji sebulan. Iya. Ya. Bersih aja nggak usah kotor. 13-an lah. 13 teman-teman. Dogunya harganya berapa kira-kira dogu? Biar teman-teman tahu kan 13 gede itu, Bang. 13 udah dirupain kan. Wah, itu udah ini dogu lah cerita ini. Dogu buat kerja berapa kira-kira harganya? Ada nggak tuh yang harganya Hyaku Eng, Pak? Nggak yang kepake 500 Eng ada nggak? Ini ya meteran. Ini cerita meteran. Yang ada magnetnya berapa? Iya, yang ada magnetnya itu sekitar 2.500. Nah, 2.500 itu 250.000 Indonesia. Itu satu. Dipakai sebulan ya awet bagus. Ya kalau enggak ya keseringan biasanya meteran jatuh, Pin. Bapak meteran harga segitu? Harga di segitu. Osaka, Pak. Meteran itu kan ada yang putih sama kuning kan? Ada yang stainless kan. Gambarnya ada yang ini apa yang pas ditarik itu kan gambar ada yang putih. Ada yang putih, ada yang kuning. Nah, benar. Nah, yang putihnya Pak kalau di Osaka itu harganya itu 3.000. 3.500-an. Kemungkinan karena saya di desa, Pin. Kalau yang kuning 5.000. Bayangin, meteran aja 500.000. Meteran doang. Belum lagi yang lain. Belum lagi. Sueki, bayangin Sueki kayak gini doang nih. Itu 3.000-an itu. Nih. Oh, ini yang kecil ya, Ini udah rusak nih. Sueki kayak gini kan ada magnetnya. Sueki kayak gini. 3.000. 3.000. Kayak gini. Ini ada magnetnya nih kan? Iya. Ini 3.000. Yang ini ada 3 nih, sini 1. Iya. 3.000. Jadi kalau yang cuman kecil segini ini 2.500-an. Bayangin. Ya udah. Kayak gitu. Ya syukur-syukur bisa awet bertahun-tahun. Alhamdulillah. Sepatu kerja apa harganya kejelasin. Sepatu kerja itu anjing kutsu. Anjing kutsu itu paling murah ya. Itu paling murah 4.000-an kayaknya. 5.000. Itu yang naga kutsu. Iya, naga kutsu. Naga kutsu. Yang ada anjing kutsunya. Iya. Yang ada besinya depannya itu. Depannya itu ada besinya. Jadi kalau kepentok atau apa tersandung gitu nggak pala sakit lah jempolnya. Sepatu kerja lah itu namanya. Sepatu kerja. 5.000 paling murah teman-teman. 5.000. Biasanya 1 mang. 1 mang itu ya 1 juta. Kalau di Indonesia ini. Nah, jadi teman-teman jangan salah. Baju per musim. Betul. Baju musim panas, baju musim dingin ada lagi. Nah, musim panas Pak itu yang ada kipasnya berapa kira-kira? Itu sama baterainya aja sama bajunya 1 tok ya. Itu 2 mang. 2 mang itu 2 juta. 2 juta, bayangin. Baju doang itu 1, Pin. Iya. Nah, kan nggak mungkin tiap hari pakai itu aja, Pin. Pasti beli 2. Betul. Bayangin. Ya dari 13 itu hitung aja lah. Berapa? Belum buat makan, dipotong makan. Itu ada teman-teman kita katanya kan, teman-teman kita yang kerjanya di Tekin. Iya. Nah, itu yang untuk muntir-muntir kawatnya itu berapa itu? Kurang tahu itu berapa harganya. Ada yang bilang sampai 5.000. 5.000. Ada yang 2.000. 2.000. 2 mang pun ada. Buat gininya doang. Buang gini doang, Pin. Itu ya HK namanya ya, HK yang kalau di Indonesia mah
Hacker namanya. Hacker kan. Iya, Kalau di kalau Jepang di sini HK. Kalau HK di sini atau apa namanya? Sino. Sino. Satu lagi kalau yang gedean kan Sino. Iya, Nah, Sino. kalau itu untuk banseng. Betul. Nah, kalau untuk yang harigane macam kawat-kawat kecil itu kan pakai HK. Iya. Nah, itu kalau teman-teman kita yang jobnya Tekken itu dogu wajib. Betul. Dogu wajib. Kalau nggak punya, beli. Dan itu karena punya kita sendiri, kita belinya sendiri. Betul, teman. Jangan dikira perusahaan yang ngasih. Jangan. Itu mah beruntung aja tuh yang dikasih. Ya, beruntung, ya. Benar. Ada juga yang dikasih teman-teman ada. Ya, ada juga Cuman ya. Kecil banget kemungkinannya. Ya, palingnya yang murah dibeli. Iya. Yang seminggu udah gitu kan. Udah nggak bisa muter, Pin. Ataupun udah baling. Iya. Ya, karena kan sekalian untuk nyetel. Iya, benar. Untuk nyetel besi. Sadis-sadis yang teman-teman ada tuh yang baru masuk. Jadi kan harus ada impakto ya. Nah, Beli sendiri anjing. Padahal itu kita ya. belum kerja, belum ada duit. Duit kan dikasih di impak kan teman-teman kita kan impak tuh nggak tahu. Iya, impakto itu Bor yang pakai yang bisa mesin. dibawa kemana-mana itu pakai Tapi baterai. penonton gue udah pasti tahu impakto itu karena udah pernah lihat Oh, alatnya. iya. Yang mesin nyet gitu buat Iya, itu buat ini ngetetin sama ngendorin baut iya, asiba itu. Iya. Ya sama kata waku juga pakai itu, Pak. Kata waku. Kalau Tekken juga pakai. Cuman Tekken kan buat ngepotong besinya, Pak. Oh. Ada bentuknya. Jadi ngejepit dia ngejepit. ngejepit dia bukan gergaji ya, Ben ya? Bukan. Oh, Kalau ngergaji lama. Motong dia berarti. Besi Iya. itu dipotong tek gitu ya. Iya. Oh, benar. Karena kalau dipotong pakai mesin itu pasti lama, Pak. Pasti lama benar. Harus dicepit gitu kan. Biar Iya, cepat iya. itu dicepit. Berarti namanya apa itu ya? Kayak itu pemotong kuku gitu, hampir mirip. Iya, betul Kayak ya. gitu. Kayak apa namanya bahasa Entah itu mahal betul. Kayaknya dilihat-lihat juga. Taking kiri. Iya, taking kiri. Taking kiri ya. Matanya aja tapi itu ya. Mahal banget kayaknya, Pak. Itu Dilihat-lihat mahal, Pin, karena berat gitu. ya karena kan itu matanya itu kan bukan sembarangan, Pin. Kalau nggak peot. Kalau beli yang murah bener. kan langsung rusak gitu. Bener. Itu pas aku megang, Pak, berat banget. Ih, mahal ini pasti. Pasti mahal. Wah, mahal. Nah, itu. itu ada 10 jutaan ada kayaknya, Pak. Nyampe kalau 10 dia dapat kaisa yang bagus, ya dibelikan dari kaisa. Kaisa. Ya kalau enggak, ya beli sendiri. Bener. Ataupun pertama dibelikan kaisa tapi rusak, selanjutnya kita sendiri yang belikan. Iya. Kayak saya gitu kan, awal-awal dibeliin. Awal dibeliin, Seterusnya misalkan rusak saya beli sendiri. iya. Kalau rusak, nah gitu. Kalau biaya hidup di Jepang kira-kira Bang Gunadi habis berapa? Aduh, kalau biaya hidup ya teman. Enggak belanja apa-apa ya, buat makan doang nih. Enggak Ini belanja sepatu, kalau enggak belanja iya, baju. nggak usah cerita main-main lah. Iya, nggak usah cerita main-main. Maksudnya pergi ke sana, pergi ke Iya, sini, kita kan main-main. Iya. Kan refreshing kan kita perlu juga Iya, seminggu, Pin. Karena kan seminggu kita cuma libur sekali. Ya Pin. bayangin tiap hari marah-marahin mulu ya kan. Ya, kita refreshing otak Iya. itu kan perlu ya. Perlu dong. Jadi, Biar enggak ada karena pikiran bunuh ya diri gitu. teman-teman ya, kalau saran dari aku itu kalau udah ke Jepang ini masak lah. Masak betul. Kalau nggak masak, ampun teman-teman. Bayangin, sekali makan itu 700 yen, 500 yen. Itu sekali makan, kita makan 3 kali. Itu nggak kenyang, Pak. Bento yang kenyang itu yang 1.200-an itu. Nah, itu belum minumnya kan? Bin? Belum minum. Belum minumnya. Kalau yang 700 mah Nah, jadi kalau saran-saran dari kita ya teman Pin ya, iya. masak, bawa Betul. bento sendiri. Betul. Nah, kalau saya itu kan karena masak, jadi saya itu bisa 1 bulan itu habis cuman 3 mang. 3 mang itu 1 bulan. 1 bulan. Karena masak itu udah ditekan banget tuh. Betul. Dan itu lauknya itu ya cuman karena saya muslim cuman bisa makan ayam, telur, sayur. Itu doang. Muter-muter gitu doang. Iya gitu terus. Ya gimana ya teman-teman ya. Pas kalau kita gitu telur mulu gempur iya, gitu ya. Kalau enggak Indomie. Iya, mie. Iya, mie apa ramen-ramen Iya. ya. Nah, jadi kalau mau beli kan kita sesekali lah bisa makan ikan, kita bisa makan sapi. Sapi di sini mahal ya, bukan tanggung, Pin. Aku belum pernah tuh ngeliat harga sapi, nggak pernah beli daging sapi soalnya. Wow, itu yang berapa gram aja, bukan kilo nih teman-teman itu sekitar 2.000-an. Kalau di Indonesia yang gram kan, itu masih 2.000. belum nyampe kilo-kilo itu. Misalnya
misalnya cuma 300 gram gitu ya Ben. Iya. Berarti 3 on itu ya Ben. Iya. Itu sekitar 2.000 itu Ben. 2.000. Tuh teman-teman lihat. Kalau magang itu gaji segitu kayaknya emang bertahan hidup di Jepang. Ya cuman Bisa ngirim memang bisa ngirim, tapi nggak banyak. Cuman kan nggak, kan katanya ngirim bisa ngirim 15 ya, terus nggak makan. ada yang ngirim 20. Berarti itu ditahan dulu teman-teman duitnya selama 3 bulan. Iya, baru bisa ngirim segitu. Iya. Ya. Kalau tiap bulan ngirim paling ya gede-gede 8 ya. Nah, gede-gede paling gede 8 lah. Paling gede buat 9 itu kita makan telur terus. Ya kan? Telur terus. Kalau kita makannya telur terus ya teman-teman ya, itu 1 bulan bisa 1 mang itu. Bisa emang bener. Tahan satu mang. Ya karena satu apa itu cuman berapa Tapi siap-siap teman-teman, bisul ini kalau yang bisa bisulan kayak saya kan. Telur terus. Bisulnya keluar semua udah. Udah gitu tenaganya nggak ada. Iya, tenaganya nggak ada. Makan telur terus tenaganya nggak ada. Apalagi kerja-kerja yang di Genba di lapangan ya. Apalagi kayak Arifin ya teman. Itu Ashiba itu tenaga semua itu. Alat itu ya jarang bener. Paling alat-alat itu ya cuman untuk yang kecil-kecilnya aja lah, macam doriru apa segala macam. Kalau alat itu biasanya nurunin sama naikin, Pak. Kalau masang ya mau nggak mau. Ya berarti kan kalau masang itu kan digotong juga, Pin. Jadi pokoknya itu kalau kita nurunin dari gedung pakai alat. Naikin juga pakai alat. Kalau kita masangin ya tenaga kita gitu. Jadi keren itu cuman buat ngambilin dari mobil lah gitu. Kan mobil datang ya, bawa barang. Mobil Nittonsha itu ya, Yonton atau Niton ya. Iya, datang ya udah itu diangkatin. Karena kan udah diketin tuh kan. Oh, udah rapi tuh. Nggak mungkin dong kita pikul itu. Wah, turun bro langsung. Tahu sendiri tuh kan. Kalau udah satu ikat itu 200 kiloan kayaknya, Pak. Kalau udah turun bro nggak ada tukang urut di sini. Nggak ada. Naikkannya itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Di sini tukang urut itu ya masasji itu ya cuman untuk di badan sini aja, tapi kalau ada yang benerin. Tapi mau khusus yang macam patah tulang kan, kalau di Medan namanya ada gendang patah tulang itu yang benerin kusuk gitu ya. Urut patah tulang ada, soalnya turun bero gitu ada, Pin. Kalau di sini nggak bisa buat benerin, di sini mah buat ngilangin doang. Ngilangin pegel. Kalau benerin yang kayak gitu tukang urut ada tetap di Jepang ada, cuman bukan untuk yang sakit. Paling ya untuk meremajakan aja. Iya, betul. Otot-otot. Jadi seperti itu teman-teman kehidupan di Jepang. Dan tadi kalau saya emang nggak nyaranin tiap bikin video saya Bang nggak pernah nyaranin buat masuk ke Tobi. Cobalah nih, coba Bang Gun gimana nih? Nyaranin nggak masuk Tobi itu. Berapa teman-teman kita yang kabur di Tobi kira-kira? Ya kalau ya saya punya temen juga rata-rata yang kaburan itu ya dari Tobi. Dari Tobi memang. Contoh nih ada perkumpulan orang yang kaburan lah gitu kan. Kalau ditanya, Mas dulu kerjanya apa? Pasti kebanyakan tuh Tobi dulunya. Iya, pas kemarin tadi barusan ketemu sama teman orang drama juga kan, katanya ada dipukul, Pak, pakai besi. Orangnya dipukul. Iya, karena nggak tahu masalahnya apa ya, intinya dia bilang katanya dipukul pakai besi. Kayaknya rokute, Pak. Rokute itu yang segini. Oh, yang jadi 60 cm. Tahu. Dipukul kayak itu kayaknya, Pak. Ininya katanya. Lumayan itu, Ben. Langsung jarum hitam, Pak. Oh. Dia laporan ke Kumiai. Nggak ditanggepin, nggak digubris. Pasti, udah. Nggak dibelain. Pasti cuman bisa disuruh sabar. Betul gitu katanya. Kalau Kumiai itu cuman itu. Saconya pun kayak nggak ngedukung, Pak. Ya. Seharusnya kan Saco ini yang ngambil ini, ya, terutama kan, Kumiai. Seharusnya ya petinggi-petinggi itu jadi penengah. Betul. Mana baiknya? Betul. Apakah itu jadi diobatin apa ya apa cemana? Tapi kan kalau saya emang lihat dari kejadian itu bukan kayak gitu caranya. Ya. Emosi sampai mukul pakai besi. Iya. Sampai jarum gitu kan enggak gitu dong. Ya. Ya kan? Itulah. Itu kebanyakan ya kayak gitu. Iya, di Jepang. Di Jepang itu. Jadi harus hati-hati lah. Kebanyakan di Tobi memang. Jadi kalau teman-teman dapat job Tobi, tolonglah dihindarkan ya. Iya memang. Tapi ada kebanyakan kalau Tobi itu yang kejadian kayak gitu, itu biasanya Tobi yang naosu, Pak. Jadi naosu benerin kayak misalkan rumah nih kacanya ini mau diganti. Pokoknya bangunan yang udah jadi itu sering tuh, Pak, yang kejadian dipukul, yang ditaruh di
di belakang gerobak. Oke, kayak gitu tuh. Iya, yang sering dilempar pakai coko itu yang buat nyambungin itu. Oh iya, itu coko namanya. Iya. Jadi yang Jaring-jaring ikat kayak gitu iya. ya, yang di doriru Iya. itulah ya. Itu sering. Pak. Tapi kalau di proyek-proyek itu karena ada kantokunya ya, mungkin bisa ya. jadi. Jadi jarang, Pak. Paling kepala gitu ngeliat. Paling di toko gitu ya. Iya, di kepala. Bakau mah ya katanya, Iya. paling gitu. Tapi kalau sampai besi itu nggak pernah. Paling mukulnya karena nggak ada asibanya ping gitu. Karena nggak ada kantoku. Mungkin Nah, kalau ada naosuk. kantokunya itu pasti itu bermasalah. Iya. Kayak kemarin kan yang jatuh itu kan kayaknya itu kayaknya. Ya, nggak ada kantokunya itu. Iya, kayaknya karena kan itu benerin. macam ngerehab gitu, Be. Iya, benerin. Kalau ngelihat apanya bangunan yang udah jadi ya, kan? udah jadi. Iya, itu rata-rata teman-teman kalau Tobi yang udah jadi bangunannya, yang benerin genteng lah, benerin nge-catnya yang mau dibagusin lagi. Iya, benar. Itu kejadiannya sering kayak gitu, teman-teman. Sering dipukul, sering ya banyak yang lari dari situ. Kalau dari proyek-proyek jarang sih. Siapa yang mau dipukulin, Pin? Ya kan? Iya. Kita kan kerja mau nyaman, tenang, Betul. duit banyak. Karena kan ya gini Bang, apa ya? Kalau saya memikirkan kita kan magang ya. Kan nggak tahu tuh. Tak kirain, maksudnya tak kirain gini. Kita karena magang datang ke sini itu diajarin gitu kan. Ya dulu saya gitu ya. Mikirnya gitu kan, diajarin. Jadi mereka itu nggak marah-marah. Iya. Tapi memang tradisinya kalau orang Jepang ngajarin itu ya harus dengan marah. Betul, seperti itu ya tradisinya ya. Memang tradisinya itu kayak gitu. Kalau ngajarin itu pasti marah dengan cara marah. Dengan cara marah dia. Ngajarinnya itu. Iya. Nggak bisa lembut-lembut gitu, kayaknya berat lidah orang itu, berat kayak gitu. Iya. Rata-rata kayak tapi gitu. berasa kita tuh kayak bukan magang, Pak. Semua serba bisa kita harus. Iya. Pokoknya anjing bener ya, gaji kita kan. Pokoknya bisa, kalau bisa kita disuruh tuh terbang. Terbang, betul. Karena kayak macam naik tangga gitu dari lantai 1 ke lantai 6 misalnya, bawain apa gitu. Barang gitu. Cepat, disuruh cepat. Emang nggak perlu ada tahap-tahapnya. Maunya dia tuh lantai ke 90 gitu. Iya. Dalam waktu 1 detik. Itu mah langsung hilang gini, Pak. Maunya dia seperti itu. Harus berguru dulu kayak dia gitu. Dia nggak mikir, kita itu kan manjat. Betul. Manjat. Iya. Kita udah ngos-ngosan nih lari kan, iya. Kan? Cepat. Udah kita bagi kita itu udah paling cepat gitu. Iya. Karena kita membawanya itu dengan lari. Masih dibilang itu lama. Udah jam berapa ini? Nggak dapat target kerja, katanya nggak bisa gaji kau nanti katanya. Ya bang, anjing. Bener sih anjing, buat kayak kalau di Tobi Pak ini. Di Tobi ini teman-teman harus hati-hati ya. Saya itu waktu kemarin kerja ngecor pernah tuh ngeliat temen lain ya dari KSA lain. Dari KSA lain ya. Saya kan kerja ngecor tuh ngeliat kerja Tobi, si anjing ini ya, dia kan magang ya. Disuruhnya itu yang ekstrim, Pak. Oh, sama sempa-sempa ya? Iya, disuruhnya yang ekstrim. Ngapain tuh? Mungkin mikirnya gini ya. Mungkin karena dia orang asing, udah biar dia aja yang ekstrim gitu. Oh. Yang di ujung-ujung yang kayak bertaruhan gitu. Yang mempertaruhkan nyawa dikasih lah sama orang asing lagi. Jadi mereka itu udah kompromian gitu, Pak. Oh, jadi kalau mati bukan orang Jepang yang mati. Gitu, kompromian. Diajak. Jangan-jangan yang selama ini banyak jatuh mati itu ya gara-gara itu kali ya? Bisa jadi disuruh mungkin ya. Yang ekstrem-ekstrem kayaknya, yang ngeri-ngeri gitu, yang di pucuk-pucuk, nyambung yang di pucuk-pucuk, di sudut-sudut gitu ya. Bisa jadi ya kemungkinan kayak gitu. Itu cuman saya sekali ngeliat, yang nggak tahu bener apa enggaknya kan. Sekali ngeliat doang. Cuman ya kasihan juga kan. Ya kasihan tetapin. Ya tapi ya karena seharusnya kalau nyuruh yang ekstrem gitu ya tetap harus dikawani, Pin, ditemenin gitu. Kalau misalnya ada langkahnya salah, dia harus cepet ngasih taunya gitu. Jangan gitu, nanti kau bisa begini. Betul. Harusnya baiknya itu kayak gitu. Iya, benar. Tapi enggak, dikasih yang asing. Udah kau kerjakan yang itu, dia pergi tempat yang lain. Kasihan aku, Pak. Disuruh dia sendiri di situ. Nah, tiba dia kebingungan untuk mengamankan diri dia entah di mana gitu. Dia bingung mau minta tolong sama siapa karena kan sempanya pergi. Betul. Udah nggak di situ lagi. Nah, gitu teman-teman. Kebanyakan ya banyak lah yang seperti itu kejadian. Kalau rekomendasi pekerjaan yang enak kayaknya nggak ada di Jepang yang enak ya. Semuanya kalau
teman-teman pengen hindari dimarahin apa, kayaknya nggak ada. Tetap Semuanya dimarahin tetap mau kerja yang paling kayaknya nggak ngeluarin tenaga nih, kayaknya udah diem doang gitu, tetap dimarahin. tetap. Nggak ada cerita. Tapi kalau aku banding-bandingkan ya masa magang atau Kensu itu paling enak banget itu pabrik ya. Karena pabrik kan nggak banyak ngomong ya. Nggak banyak ngomong, udah gitu yang dikerjakan itu aja, Pin. Betul, nggak ada robah ya. Nggak berubah, jadi cepet pinternya. Iyalah. Karena ya pabrik itu kan ya dari 1, 2, 3, itu ngulang lagi 1, 2, 3, begitu selanjutnya. Iya. Bertahun-tahun gitu. Bertahun-tahun. Mungkin kalau di kerjaan di lapangan kan kayak ya tiap hari bangun kan di kalau saya Pin ukur itu. Saya juga sama kan, tiap Siba ukurannya segini. Iya, tiap hari berubah. Segini, kalau misalnya kita udah dikasih tahu di sebelumnya itu dengan ukuran yang seperti ini, cuman besoknya dengan cara yang sama tapi lahannya itu berbeda. Nah kita kan awalnya kan bingung, ini mau mulainya dari mana, makanya kita bertanya sama senpai. Kita bertanya sama senpai, dibilangin kau gitu aja masa nggak tahu, katanya. Nanti kalau kita buat sesuka hati kita, tetap juga dimarahin. Itu kok mirip semua ya? Saya juga kalau nanya dimarahin juga. Iya, mungkin hampir semua kayaknya yang magang semua. Gitu. Saya juga kayak gitu, teman-teman sama. Tanya ya udah kayak gitu jawabannya. Ya kan? Masa gitu aja kok nggak tahu? Kamu udah berapa lama kan? Kau udah berapa lama? Masa gitu aja nggak bisa? Tahun masa nggak bisa. Coba pikirkan sendiri, sedikit aja kau pakai pikiran kau gitu kan. Bener, pasti gitu, selalu kayak gitu. Bener kayak gitu. Tapi kalau kita pandai-pandian gitu kan, maksudnya ide kita sendiri lah mau memulai kerjaan itu, tetap salah. Bener. Di mata mereka pokoknya nggak ada yang bener kan. Katanya disuruh udah kamu berpikir gini dengan caraku tetap salah. Katanya caraku ya kan. Iya. Dia menuntut cara kita tapi setelah kita kerjakan salah. Jadi kayak mana? Gitu teman-teman. Nanya juga salah. Nah, kita udah korek-korek tadi Bang Gun soal di Jepang ya. Perjalanan dia juga dari Medan tuh kan, dari Medan bla 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 di RPK. Terus kena imbas juga, kena oknum. Kena oknum ya teman-teman nih. Terus dibawalah ke Jawa. Di Jawa juga menderita lagi. Habis itu dapat job pulang ke Medan, menderita lagi menunggu cewek lama, akhirnya bisa ke Jepang. Di Jepang pun sekarang menderita lagi awal-awalnya, tapi sekarang udah aman teman-teman. Ya karena udah terbiasa lah sekarang ini ya. Jadi ya seru aja gitu. Kita yang udah ngelewatin itu membagikan info supaya teman-teman jangan terjebak di oknum. Intinya jangan terjebak di oknum lah teman-teman. Ya. Itu ya. Karena ruginya 2 kali jadi. Iya, ruginya 2 kali. Di Indonesia rugi dan di ininya nanti rugi. Iya. Ampun. Benar. Jadi seolah-olah terucaplah dari hati dan keluar dari mulut, nyesal aku pergi kemarin. Iya, gitu. Betul banget itu. Jangan sampai teman-teman terucap seperti itu. Pikirkan dulu, konsepkan lagi dan kuatkan mentalnya. Betul. Kalau konten surat saya ini selalu membahas realita ya teman-teman. Saya tuh jarang banget bikin konten yang di Jepang tuh indah gitu. Saya harus bla bla bla. Enggak teman. Saya di sini bikin konten itu untuk ngasih tahu ke teman-teman realita di Jepang tuh seperti apa, supaya nggak berekspektasi gitu ya. Terlalu tinggi. Kalau ngeliat postingan di Jepang gini, sakura, salju, main sepi. Bener. Terus apalagi tuh? Makanya saya bilang tadi Pin, kita kan kerja 1 minggu itu 6 hari. Minggunya kita kan refreshing. Nah kalau duit nggak ada, mana yang mau ditabung? Mana yang mau dimakan? Mana uang jalan-jalan? Cukupkah itu? Balik lagi, pikirkanlah. Ya udah teman-teman, ini udah lama banget ya, udah sampai 1 jam lebih nih ya. Kayaknya teman-teman juga bakalan gedek gitu yang dengerin. Lama banget ini kayak nggak kelar-kelar nih orang dua nih ngomong ini. Tapi kalau memang dari dulu ya, kita itu kalau udah bercerita apalagi dulu kita di Garut di musola itu, sampai 1 harian tahan cerita temen dulu.
Apa aja dibahas. Saya ini di video aja gitu kan. Iya. Banyak banget teman-teman cerita-cerita Masa dulu lah. Iya. Karena kita sering ngobrol-ngobrol di luar nalar aja teman-teman. Nah, karena ya berusaha untuk di luar batas. Di luar namanya. batas kita mikirnya. Iya. Jadi kalau udah di luar batas itu Ya udah entah mana. ketahuan semua. Iya, ketahuan Gitu, semua. iya, ketahuan semua. Walaupun ini niatnya baik, itu udah ketahuan. Nah, udah ketahuan. Belakangnya gitu ya. Iya, gimana? belakangnya seperti itu. Contohnya kayak oknum tadi itu kan. Nanti pasti oknum ini marah nih Pak. Oh, yang oknum ini marah sama saya Pak. Ya, jadi si anjing dibongkarin kan katanya dapurku katanya. Iya. Biarin. Dapurku Ya, dibongkar. kita kan gini, Pin. Kita kan menebarkan kebaikan gitu. Betul. Bukan supaya menjerumuskan gitu. Nah, dengan adanya ini kan teman-teman kita jadi banyak infonya gitu. Iya. Pengetahuannya tentang dunia per LPK-an ini jadi lama-lama kan tahu. Betul. Intinya jangan awam lah dari pembahasan ini, dari perjalanan Banggun lah teman-teman bisa petik tuh kayak gimana kira-kira yang dipetiknya perjalanan pahit manisnya itu. Nanti setelah tanya Banggun ada lagi nih teman saya dari beda pekerjaan lagi teman. Kalau Banggun kan ini dari pekerjaan penggalian doboku. Penggalian. Iya, penggalian, benerin irigasi, buat irigasi, benerin tanah longsor. Buat septic tank jangan lupa. Iya. Jadi di Jepang itu nggak ada septic tank, Pin, sebenarnya. Ada septic tank, cuman tiap tahunnya itu dibongkar. Dibongkar dalam arti itu disedot isinya. Nah, itu berduit lagi. Nah, jadi di Jepang itu ada namanya itu aliran dari kamar mandi per warga itu dibuat di tengah-tengah itu pipa besar untuk membuang ke laut. Oh, iya. Nah, itu ada bayarannya, Pin, tiap bulannya ke negara, Pin. Itu bayar ke negara. Bayar ke negara, kita buang kita aja itu ke negara tiap bulan bayar. Karena itu fasilitas dari negara. Kurasa enak di sawah ya, itu gratis ya kan. Iya kan dicari ininya kan kebuka gitu kan di sawah. Tinggal timbun gitu. Iya, gitu. tinggal timbun kan. Itu kalau di sawah itu jengkelin sih. Udah diinjek pas kita nongkrong dia balik lagi Pak yang diinjeknya. Oh iya. Padinya itu kan diinjek supaya nggak ngangkat. Pas saya injek saya nongkrong dia naik lagi Pak ngecos ya kan. Apaan ini ya? Udah sakit banget itu Pak. Iya, syukur-syukur nggak ada. Cuma daun doang. Iya, syukur-syukur nggak ada apa-apa di situ. Syukur-syukur daun doang. Kirain itu bambu Pak. Nyongok ya kan? Ya bambu rasanya. Oke lah. Iya, yaudah teman-teman mungkin sampai sini ya teman-teman. Makasih sudah menonton. Saya Arifin Bob. Ini Bangku nanti saya kasih nih di sini. Di sini nih IG-nya ya. Biar teman-teman bisa tanya-tanya soal penggalian. Iya. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.